Dan dari segi tingkatan bacaannya, itu baru ada istilah cepat, tapi bukan cepat yang tardil ini. Tingkatan bahasa bacaan Quran itu menurut ulama Quran ada 3 secara pokoknya. Nah, yang 3 itu cepat, sedang, dan lambat. Lambat. Iya, cepat. Berarti sedang, ketiga-tiganya masuk tartil. Bukan. Bukan. Ini tingkatan bacaan, tingkat bacaan nanti ya? ada tartil di dalam ini nanti. Nah, siap. Yang cepat itu namanya hadar. Al-hadar. Nah, jadi bacaan hadar itu adalah membaca Quran secara cepat, namun tetap mengikuti aturan-aturan tajwid yang benar. Dan ini biasanya dipakai oleh para hafiz dan hafizah. Orang-orang yang sudah hafal Quran, Al-Quran ada dalam kepalanya dan dia menguasai ilmu tajwid. Berarti boleh baca cepat. Boleh pakai hadar. Nah, sedangkan yang kedua tingkatannya sedang. Namanya at-tadwir. Tadwir itu adalah membaca Quran dengan tempo sedang dan juga mengikuti aturan tajwidnya. Juga mengikuti aturan tajwid. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya tahqiq. Tahqiq itu adalah bacaan lambat. Nah, apa bedanya? Kalau yang hadar tadi dipakai oleh para hafiz dan hafizah, yang tadwir bacaan sedang ini boleh dikatakan orangnya belum hafiz. Masih melihat kepada teks Al-Quran secara langsung. Namun bacaannya sudah bisa sedikit agak cepat ya, tapi sedang istilahnya dan mengikuti aturan tajwid. Sedangkan tahqiq ini biasa dipakai oleh orang-orang yang pertama baru belajar Quran, lalu dia membaca dengan aturan-aturan yang benar. Begitu juga mungkin nanti orang-orang yang sudah biasa membaca lalu belajar tahsin sekarang. Pada tahsin tentu terjadi perubahan. Biasanya orang-orang yang sudah membaca cepat-cepat itu setelah diberikan pemahaman tentang tahsin, dia mulai berubah. Nah, bacaan yang cepat-cepat tadi berubah menjadi lambat. Karena untuk memperbaiki bacaannya tadi. Jadi bacaan tahqiq ini adalah bacaan lambat yang sekaligus mengikuti aturan-aturan tajwid. Lalu di mana tartil? Gitu ya. Tartil belum ketemu. Yang ada hadar, tadwir, dan tahqiq. Tartil di mana? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfam Yadi kembali hadir di sisi lain Aspen. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Karena berkat kesetiaan Anda, banyak informasi dan edukasi yang kita salurkan melalui meja studio ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Ahlul Quran. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Darul Aspani SAG/MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang harinya Jumat ya. Iya. Tapi tayangan dah Jumat besoknya kayaknya. Masya Allah, Ustaz. Kayaknya hari Jumat ini ada kan cenderung dengan warna putih. Tapi karena Ustaz pakai peci hitam. Ustaz, kalau tentang hitam apa yang terfikir Ustaz tentang Quran? Kalau hitam? Ya. Kalau hitam itu terkait dengan Quran ya. Quran itu hendaknya menjadi penerang di tempat yang hitam itu. Artinya yang hitam itu menjadi putih hendak. Kita mulai dulu dari yang hitam ya. Dari yang hitam. Mudah-mudahan nanti setelah ada penjelasan tentang pentingnya Quran ini bisa menjadi putih. Waduh. Karena agar tahu tentang makna cahaya itu kita harus pernah dalam kegelapan. Iya. Sama kayak orang menghargai air, Ustaz. Siapa yang tidak pernah betapa dia rasa kering kerontang, dia tidak akan pernah menghargainya. Tapi sebelum kita lanjutkan tentang siapakah narasumber kita hari ini, Darul Aspani SAG/MH, Ustaz Darul, kelahiran Pesisir Selatan 1972. Dan hari ini juga seorang penyuluh agama fungsional ya, Ustaz ya. Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi yang dari Kecamatan Kua MKS. Mandiangin Koto Selayan Gulai Bancah ya. Dengan 4 istri dan 1 anak.
Terbalik. Oh, terbalik. 1 istri dan 4 orang anak. Saya dibacakan di sini, tapi saya salah baca di sini. Kemudian alamat Batangbuo, Biaro Gadang, Kecamatan Ampe Angke Agam, ya Ustaz ya. Benar. Organisasi yang beliau geluti dari sini mulai jadi beliau ini juga anggota MUI Bukit Tinggi. Ya. Himpunan Dai Bukit Iya. Tinggi, kemudian BKMT Kota Bukit Tinggi. BKMT Masya Allah. kita ya Ustaz ya. Masya Allah. Kemarin kita ketemu. ya. Kemudian IPARI Kota Bukit Tinggi, Ikatan Penyuluh Agama Republik Penyuluh Indonesia. Agama. Ya. Kalau IPKAH ini apa Ustaz? Ikatan Persaudaraan Haji. bukan. Ikatan Persaudaraan Hafiz. Qori'ah. Korea. Hafiz. Oh, Hafiz. Itu sudah nasional istilahnya. nasional ya. Ya. Pengalaman dalam bidang Quran juga merupakan juara 1 tilawah dewasa. Ya. Ini di Pesisir Selatan ya. Ya, 96. 96, kemudian juara 1 tartil Quran, tartil umum di Bukit di Pesisir Selatan juga Pesisir kan ya? Selatan juga setelah itu 97 waktu itu MTQ sekali setahun. Oh gitu. Kemudian Qiraatul Al-Quran. Qiraat Al-Qur'an. Itu juara 1 juga. Pernah juara 1 di tingkat Kota Bukit Tinggi. Oke. Kemudian harapan 1 Qiraatul Al-Quran. Ini yang Tingkat satu-satu Sumatera. aja kayaknya nih, yang Iya, duanya yang nggak lainnya ada juara 2-nya. Ini mewakili saja. Oh, iya. Kalau pelatihan, ya ini banyak kayaknya nih. Pelatihan hakim profesi, hakim profesi, hakim kota ya, Ya, hakim Bukit Tinggi, dan juga pernah mengikuti Dewan Hakim ya, Dewan Hakim MTQ Kecamatan, ya kan, Kota Ya. Bukit Tinggi dan Sumbar 2021 ya. Ya. Yang penting narasumber kita hari ini kompeten, insya Allah ya, insya Allah. Kita akan bicara tentang seputar Quran, karena memang Sadarul ini konon kita dengar bisikan angin yang berhembus. Iya. Lokus beliau ini tentang Quran, dan itu di bidang tilawah, Bidang tahfiz. tahsin. Tahsin ya. Tahsin dimulai dari bidang tahsin. Nah itu dulu, Ustadz. Tahsin itu apa Ustadz? Baik, kata-kata tahsin. Jadi memang seperti dikatakan tadi, lokus kita atau lokasi binaan kita semenjak jadi penyuluh itu memang kita fokus kepada tahsin ini. Karena kita melihat tahsin ini sangat penting untuk masyarakat muslim dan muslimat ya. Terkait dengan baik itu bacaan Qur'annya sendiri dan nanti juga berpengaruh kepada kualitas bacaan ibadahnya sekaligus. Nah, terkait dengan pengertian tahsin itu apa? Nah, kalau kata-kata tahsin sedikit kita dengan ilmu seadanya di bidang pesantren. Sampai Itu kan dulu? iya, pesantren di MTI Kapau dulu ya. Oh, MTI. Jadi kata-kata tahsin itu satu akar kata dengan kata-kata ihsan, Hasan? kata-kata husna, Husna ya? hasan dan Hasan ya? sebagainya. Oke. Tapi ini sudah terjadi perubahan bentuk kata. Nah, ada nanti kata husna atau hasan. Hasan itu baik. Ya, kalau ihsan juga terbaik itu ya. Terbaik. Nah, tapi kalau tahsin ini lain lagi. Nah, tahsin ini memperbaiki. Memperbaiki. Itu dari akar kata hassana yuhassinu tahsin. Tahsinan. Jadi kalau fiilnya itu timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya. Ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dan ini senada juga untuk nama istilah tajwid ya. Tajwid itu jawada yujawidu tajwidan. Tajwidan ya. Juga terkait dengan Quran ini ada bahasa tartil. Rattala yurattilu Tartilan. itu. Nah, ini kan dipakai Kalau Quran qara'a? Kalau qara'a yaqra'u. Qur'a. Qira'atan. Qira'atan ya, Ustaz ya? Qira'atan ya. Qara'a yaqra'u, baca. Qira'ah. Ada lagi istilahnya tala yatslu, tilawatan. Ya, juga berkaitan dengan Quran. Jadi banyak istilah-istilah. Jadi kalau dari segi tujuan sama, semuanya membaca dan memperbaiki. Tetapi nanti ada keutamaan ketika menyampaikan materi itu. Umpamanya di bidang tilawah lebih terarah kepada pembacaannya. Pembacaannya. Kemudian di bidang tajwid itu lebih terarah kepada bacaan yang mengikuti aturan-aturannya. Nah, termasuk nanti juga keindahan bacaannya itu. Begitupun nanti di bidang tahsin itu juga karena artinya tadi membaguskan, juga
mengarah kepada bacaan-bacaan yang mengikuti aturan-aturan tajwid, kemudian sekaligus memperbagus bacaannya itu. Itu di bidang tahsin. Oke. Kemudian ada tartil. Kalau untuk tartil itu istilahnya, tartil itu juga, karena juga ada panduan perintah dari Allah tentang bacaan tartil itu. Kan di Quran ada umpamanya di dalam surah Al-Furqan ayat 32 itu Allah katakan warattalnahu tartila. Kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Kalau kita lihat bahasa seperti itu seolah-olah memberikan informasi, Allah memberikan informasi kepada kita. Allah sendiri mengajarkan atau menunjukkan cara membaca Quran itu dengan tartil. Lalu setelah itu ada perintah langsung. Setelah ada informasi, ada perintah. Perintah ini terdapat di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Bunyi bahasanya, bunyi ayatnya warattilil Qur'ana tartila. Mirip memang, tapi tadi bahasa kalau dari Allah warattalnahu. Kalau di sini warattilil. Kalau tadi bahasanya informasi, Allah menunjukkan cara membaca Quran itu dengan tartil. Kalau ini perintah Allah untuk membaca Quran itu secara tartil. Jadi setelah ditunjukkan caranya, lalu diperintahkan untuk mengikuti cara itu. Jadi warattilil Qur'ana tartila. Jadi sebenarnya kita disuruh membaca Quran itu secara tartil. Nah, lalu dari bahasa tartil inilah dikembangkan oleh para ulama-ulama Quran. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah at-tajwid. Nah, itu. Bukan bacaan cepat ya. Gini. Lalu bacaan tartil itu kalau dari segi aturannya itu mengikuti aturan-aturan tajwid yang benar. Dan dari segi tingkatan bacaannya, itu baru ada istilah cepat, tapi bukan cepat yang tartil ini. Tingkatan bahasa bacaan Quran itu menurut ulama Quran ada 3 secara pokoknya. Nah, yang 3 itu cepat, sedang, dan lambat. Iya, cepat. Berarti ketiga-tiganya masuk tartil? Bukan. Bukan. Ini tingkatan bacaan. Nanti ada tartil di dalam ini nanti. Nah, yang cepat itu namanya hadar. Al-hadar. Nah, jadi bacaan hadar itu adalah membaca Quran secara cepat, namun tetap mengikuti aturan-aturan tajwid yang benar. Dan ini biasanya dipakai oleh para hafiz dan hafizah. Orang-orang yang sudah hafal Quran, Al-Quran ada dalam kepalanya, dan dia menguasai ilmu tajwid. Berarti boleh baca cepat. Boleh pakai hadar. Nah, sedangkan yang kedua tingkatannya sedang, namanya at-tadwir. Tadwir itu adalah membaca Quran dengan tempo sedang dan juga mengikuti aturan-aturan tajwidnya. Juga mengikuti aturan tajwid. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya tahqiq. Tahqiq itu adalah bacaan lambat. Nah, apa bedanya? Kalau yang hadar tadi dipakai oleh para hafiz dan hafizah, yang tadwir bacaan sedang ini boleh dikatakan orangnya belum hafiz. Masih melihat kepada teks Al-Quran secara langsung. Namun bacaannya sudah bisa sedikit agak cepat ya, tapi sedang istilahnya, dan mengikuti aturan tajwid. Sedangkan tahqiq ini biasa dipakai oleh orang-orang yang pertama baru belajar Quran, lalu dia membaca dengan aturan-aturan yang benar. Begitu juga mungkin nanti orang-orang yang sudah biasa membaca lalu belajar tahsin sekarang. Pada tahsin tentu terjadi perubahan. Biasanya orang-orang yang sudah membaca cepat-cepat itu setelah diberikan pemahaman tentang tahsin, dia mulai berubah. Nah, bacaan yang cepat-cepat tadi berubah menjadi lambat. Karena untuk memperbaiki bacaannya tadi. Jadi bacaan tahqiq ini adalah bacaan lambat yang sekaligus mengikuti aturan-aturan tajwid. Lalu di mana tartil? Gitu ya. Tartil belum ketemu. Yang ada hadar, tadwir, dan tahqiq. Tartil di mana? Tartil posisinya di bacaan tadwir tadi, bacaan sedang. Namun ada tambahannya. Kalau yang tadwir tadi membaca Al-Quran dengan tempo sedang,
lalu mengikuti aturan tajwid sampai di sana saja. Tartil di samping yang dua tadi ada tambahan satu lagi, sekaligus mentadabbur makna ayat. Oh, tartil Itu yang tartil sebenarnya. Jadi kalau bacaan tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan tempo sedang, mengikuti aturan-aturan tajwid yang benar, sekaligus memahami atau mentadabbur makna-makna ayat. Maka orang yang membaca Quran secara tartil itu tidak jarang kalau orang-orang syekh-syekh yang Timur Tengah itu yang baca kan, dibaca ayat sambil menangis. Ada yang menangis ya, ada yang tersenyum. Nah, orang-orang yang betul-betul membaca secara tartil itu seperti itu. Dia akan menyesuaikan bacaannya nanti dengan maksud ayat. Berita yang sedang dibawakan. Nah, jadi kalau ayatnya ayat gembira, maka temponya atau nadanya yang dibawakan juga nada gembira. Kalau ayatnya bercerita tentang azab, tentang kesedihan nanti, maka tartilnya atau lagu tartilnya juga menyesuaikan dengan itu. Nanti. Baru paham kita. Nah, itu dia. Iya. Misalnya kan kalau hadhihi jahannam itu berbeda juga cara bacanya. Oh iya. Agak berat Makanya juga juga tartil ini boleh dikatakan itu bacanya sudah dikatakan sempurna ya. Kenapa sempurna? Karena tadi bacaannya tidak cepat-cepat. Kalau cepat-cepat nanti kan khawatir juga bacaan salah. Sementara ada ayat Al-Quran juga. Kata Allah dalam Quran, dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 itu, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan dengan membaca Quran itu lidahmu lita'jala bih, karena tergesa-gesa membacanya. Berarti tergesa-gesa baca Quran itu tidak boleh sebenarnya. Kecuali yang hafiz tadi, yang hafiz itu kan hadar cepat itu. Tapi kalau dia menyalahi bacaan aturan tajwid juga bacaannya tidak dibenarkan. Mengeliti Ustaz. Sebelum ini menarik nih. Yang hadar ini seperti apa contohnya Ustaz? Hadar ini ya, umpamanya ada hafal ayat satu surat, katakanlah Ustaz Zul juga bisa membaca dengan hadar nih. Umpamanya baca surat Al-Ikhlas ya, kan hafal surat Ikhlas. Ini juga syukurlah Al-Ikhlas itu harus memperhatikan aturan tajwidnya. Ya. Atau surat yang paling pendek itu ada surat Al-Kautsar. Ya kan? Al-Kautsar. Itu bisa dibaca secara hadar, tapi ikuti tajwidnya. Umpamanya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu temponya seperti itu. Oh, ini hadar nih ya. Kenapa bisa cepat? Kan hafal. Dan sekaligus dimasukkan tajwidnya. Tajwidnya masuk nih ya? Iya, tajwid masukkan. Ini bagian tartil juga ya? Kayak itu? Kalau dari segi tingkatan dia bukan tartil, dia hadar. Tapi hadar ya, cepat hadar. Ya. Ada yang lebih cepat dari ini nggak usah? Boleh. Yang misalnya paling tinggi menurut ulama Quran itu hadar itu. Hadar ya? Hadar itu. Saya mendengar hadar itu yang sholat di mohon maaf Ustaz. Iya. Kan kita dengar sholat tarawih mungkin ya. Ya kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Ini boleh enggak? Kembali kita kepada pengertian atau definisi hadar tadi apa? Cepat. Membaca cepat dan mengikuti aturan tajwid. Kalau membaca seperti tadi ada yang tinggal enggak? Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang jelas hurufnya saja sudah tidak jelas itu. Iya. Kemudian madnya apa lagi? Inilah hadirnya Sadarul di sini untuk jangan selalu bertanya-tanya. Itu enak cepat ya. Allahu Akbar. Sampai Allahu Akbar. Gitu kan? Tidak jelas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid itu banyak aja yang harus diperhatikan itu. Kalau kita mengistilahkan untuk tasin ini ya. Bahasanya materi pokoknya sama dengan tajwid memang, tapi kita pakai di tasin dengan istilah untuk bisa membaca Quran secara tahsin itu. Dengan tahsin yang benar itu harus memakai 5 prinsip. Ini khusus untuk kiraat nih. Ini ada lagi nanti bahasa kiraatnya kiraat Imam Asim riwayat Hafaz. Nah, apa materi pokoknya atau prinsip yang 5 ini? Yang pertama adalah memfasihkan huruf-hurufnya. Fasihkan huruf. Nah, memfasihkan huruf ini 2 kuncinya. Pertama harus paham makhrajnya. Dari mana huruf itu dilafazkan, dan yang kedua memberikan hak atau sifatnya.
Sifat huruf ya. Jadi hurufnya sudah tepat, maka tapi sifatnya belum fasih namanya. Jadi keduanya harus sejalan. Sifatnya gimana nih Ustaz? Nah, ya gimana baik. pula sifatnya? Wah, luar Kalau biasa. manusia ini sifatnya baik, lemah Ya. lembut, ya kan? Ya. Kalau sifat huruf, Ya. dia diam aja Ustaz. Umpama begini. Kita ambil salah satu huruf, umpamanya makhraj. Kan huruf hijaiyah kalau diurutkan abjadnya alif, ba, ta, sajib, ha, qa, dan seterusnya. Tapi kalau sudah dikelompokkan melalui makhraj nanti, dia sudah pisah-pisah itu abjadnya. Nah, ada nanti kelompok al-halaq. Itu makhraj itu. Oke. Al-halaq itu ada 6 hurufnya. Bagiannya juga ada 3. Di bagian pangkal ada hamzah dan ha. Bagian tengah ada ain dan ha. Ain dan Kemudian bagian atas atau bagian ujung ghain dan kha. Ghain dan kha. Nah, kemudian untuk kelompok syafatan. Syafatain. 2 bibir. Oke. Ada 4 huruf. 4 huruf ya. 4 huruf itu yang pertama huruf ba. Ba. Kemudian huruf mim. Huruf fa. Fa. Dan huruf waw. Waw. Nah, selain dari yang kan udah 10 itu. Selain dari yang itu, yang punya adalah al-lisan, huruf lidah. Oh, Lidah. juga ya. Nah, lidah ini juga nanti terbagi kepada bagian-bagian ya. Kalau saya mengistilahkan lidah itu dibagi, ada lidah bagian pangkal, ada Ujung. lidah bagian tengah, ada bagian punggung kepala lidah. Bungkuk kepala Kemudian ada bagian ujung lidah. Oke. Dan juga ada bagian sisi lidah. Sampai 5 bagian. kirinya ya? Iya, pinggir-pinggirnya. Itu selain dari huruf halak dan huruf syafatan tadi itu semuanya lidah yang punya. Bagian pangkal ada huruf qaf dan huruf kaf. Ko, Qaf dan kaf. kof, Qaf, Kaf. 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 Hati-hati. Karena dia huruf Qaf. lidah, Kaf. tidak boleh yang aktif itu bibir. kof, kaf, Qaf. Qaf. kaf. Lidah yang harus Oh. aktif. Ntar, Ya, Ustaz, inilah ini mumpung kesalahan belum kita, belajar ya. nih. Ya, yang harus sering. selama ini kaf. Ya, Begitu orang kan? sering ya, kan ada kaf, ada kaf. Kadang-kadang Qaf, untuk membesarkan bunyi kaf itu orang cenderung menggunakan bibir. Iya. Qaf. Qaf. Wa qalu. Nah, dari segi aturannya sebenarnya itu sudah salah. Dia- Karena itu huruf lidah Qaf. kenapa harus bibir Qaf. yang aktif? Qalu, Ya. Qalu. qalu, Ya. qalu. Bibir memang bergerak tapi bukan itu yang paling aktif. Yang aktif itu Qalu. adalah lidah. Jadi artinya Kalimatun. iya, Kalimatun. kalimatun juga pangkal lidah. Nah, apa Kalimatun. perbedaan apa qaf dengan kaf? Kalau qaf itu di pangkal lidah paling pangkal sekali. Begini ujung ya. Iya, sedangkan huruf kaf sedikit ke depannya. Oke. Nah, kalau lidahnya umpamanya dinaikkan ke langit-langit, maka dia nanti untuk pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak namanya. Oh, wah. Sedangkan Masya Allah. untuk kaf itu menyentuh langit-langit keras. Jadi Oh ya. kaki. Kakiku. Coba tarik ke pangkal, naikkan ke langit-langit. Kaki. Kakiku. Oh iya terasa. Ya. Kakiku. Benar. Oh. Kakiku. Iya. Betul Ustaz? Iya. Kalau Begitulah ka- huruf itu. Kaki. Kakiku. Kakiku. Iya, kakiku. Oh. Ustaz Darul harus ngajari nih. Iya. Oke. Nanti pindah ke tengah lidah. Ini dari segi makhraj ini ya. Oke. Ada juga kebanyakan yang baca di sana ada huruf jim, huruf shin dan huruf ya. Tengah. Ya, itu tengah lidah itu. Nah, ada orang kebiasaan orang banyak ya kita lihat ya. A'udzubillahi minasyai. Bibirnya yang bergerak. Padahal dia huruf lidah. Oh iya ya sya ya. Kalau huruf makhrajnya huruf lidah yang digerakkan. Berarti a'udzu billahi minasy. Bibir nggak boleh bergerak. Hah? Sedikit aja boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaiton. Bukan minasyaita tapi minasyaita. Syaitan Ustaz. Ya, lidahnya yang bergerak. Aduh, di depan guru payah mencobakan. Jadi artinya Berarti- untuk makhraj ini Hah? kita melepaskan huruf itu harus sesuai dengan posisi huruf itu di mana. Huruf tadi ya. Dia huruf Syai- bibir syaitan- dibaca dengan lidah nggak boleh. Syaitonir rajim. Iya. Ustaz? Jadi kalau kita lihat umpamanya a'udzubillah di sana ada huruf halak ya. A'udzu itu huruf lidah. Lu ya, ujung lidah maksudnya? Ujung lidah, ujung Ya. lidah dengan ujung gigi. Lu Bi huruf bibir. Lam itu kepala lidah, punggung kepala lidah. Ntar kepala lidah belum paham nih Ustaz. Mana kepala lidah? Baik. Lah, ini kepala lidah belum Jadi lagi. kalau kita istilahkan
tubuh kita ini ya, Ya. ada bagian pangkal, bagian kaki, Oke. ada bagian tengah perut, dan ada bagian kepala. Oke. Kepala itu bukan ujung, tapi ujung itu bagian dari kepala, kan begitu? Oh iya. Nah, Oke, kalau paham. kita ambilkan contoh kepada lidah, Oke. maka lidah itu dapat kita bagi menjadi 3 bagian. Ini kepala lidah, ujung kepala lidah tadi. Ya, 3 bagian. Sepertiga ke pangkal, Oke. sepertiga di tengah, Oke. sepertiga bagian akhir. Sepertiga di pangkal, pangkal lidah. Pangkal lidah. Sepertiga di tengah, tengah lidah. Tengah lidah. Sepertiga ke apa? Ke ujung itu punggung kepala lidah, atau tapi yang digunakan bagian punggungnya. Nah, Punggung kepala lidah. Andai kata Ya. lidah saat berarti ininya. ya, sepertiga ke depan itu kepala lidah kan? Oke. Nah, lalu punggungnya ini, Iya. punggungnya ini yang kita gunakan untuk melepaskan huruf. Kita apakan? Kita naikkan ke langit-langit. Adalah nanti hurufnya huruf lam, nun, Lam, ra. nun, lam, Nun. lam. Oh, itu yang kepala ujung ya? Ya, Lam. bukan ujung. Kepala, punggung kepala. Sepertiga. Ya, sepertiga. Lam, Nun, nun, ra. ro. Ya. Oh. Lam, nun, ro. Ra. Kalau bagian ujung ini Ustaz? Nah, ujung lain lagi. Nah, ujung ini di sini. Ini kan? Ya, ujung. Jadi kalau ini bagian kepala sepertiga ini. Oke. Kalau ini bagian ujung. Oke. Ujung ini nanti, Oke. ini mengeluarkan banyak huruf tergantung nanti kemana menghadapnya. Oh, menghadap. Kalau ujungnya ini nanti menghadapnya ke atas, dinaikkan ujungnya ke atas, Gigi bagian depan. bukan. Lidah kita ini Oke. kan lurus ini. Ya. Nah, lalu nanti kita angkatkan ujungnya ke atas, Hah? akan bertemu dengan pangkal urat gigi sebelah atas, Ya. tempat tumbuh gigi, Oh. antara gusi dengan gigi. Hah? Ya, antara gusi dengan Yang ini kan, Ustaz? Ya, di Gigi belah yang atas. bagian ini kan? Tapi bagian dalam ya, bukan bagian luar ya. bukan ininya ya. Ya, bagian dalam. Hmm. Nah, akan bertemu nanti dengan pangkal gigi sebelah Pangkal gigi, atas. oke. Nah, di sana akan kalau kita gerakkan, kita lafazkan hurufnya akan keluar nanti 3 huruf, yaitu dal, Dal, ta, Ta dan di sini? ta kecil, ta, dal, ta, ta, to. to di situ, Ustaz? Iya, ta juga. Nah, ini Dal. uniknya. Oh. Ta dan ta. Dal, Ternyata ta, to. iya, Satu tempat. ternyata ta kecil dengan ta besar sama makhrajnya. Tetapi dia tidak boleh dibaca sama. Dari mana cara beda? Di sini pentingnya sifat nanti. Oh, baru masuk kaji sifatnya. Dal, Jadi, ta, to. iya. Ah. Jadi kan ada huruf itu yang mirip-mirip karena makhrajnya sama. Ya. Bagaimana cara bedanya? Di sinilah sifatnya penting nanti. Oh, begitu ya. Nah, nanti apa sifat gitu ya? Ah. Jadi makhraj tadi kan sudah jelas. Tempatnya ada bagian tenggorokan, Oke. ada bibir, dan ada bagian lidah. Nah, itu makhraj. Oke. Lalu sifat apa? Sifat apa? Sifat itu ketika kita melafazkan huruf itu terkait dengan pertama nafas. Apakah ketika melafazkan huruf itu ada nafas yang keluar dari mulut kita Oke. atau tidak? Terutama ketika huruf itu dalam keadaan mati atau sukun atau dalam keadaan bertasdid. Oh, ke sifat jatuh lari nanti. Ya, lebih cenderung sebenarnya ketika dia berharakat pun umpamanya fathah, kasrah, dhamma ada sifatnya, tapi yang lebih jelas itu ketika huruf itu kita lafazkan dalam keadaan sukun atau dalam keadaan bertasdid, apalagi dalam keadaan bertasdid dan disukunkan. Wah, ini nih. Paham maksudnya? Kita contohkan begini. Agak berat. Umpamanya kita melafazkan huruf qaf. Huruf qaf di mana tadi makhrajnya? Qaf di pangkal, Pangkal bagian lidah. belakang. Kita kasih harakat fathah, kasrah, dhammah. Qa, qi, ku. Qa, 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 qi, ku. Ku-nya, mulutnya ku. Ku. Tadi Ustaz gini ya. Qa, qi, ku. Ku. Mulutnya ku. Tadi Qa, pasti Ustaz Zul nanti qi. protes ini. Iya. Tadi kata Ustaz, Jangan huruf ini bergerak kan huruf lidah. bibirnya. Iya. Hah? Huruf ini kau huruf lidah. Kenapa bibir ikut ke depan Iya. Ustaz? Gitu ya tadi ya. Nah, ini tadi karena katakan- gara-gara nggak boleh ikut bibir. baik. Oke. Begini. Oke. Jadi bibir ini kalau dari segi makhraj huruf, hurufnya cuma 4. Ba, mim, waw, fa. Lalu bibir ini kapan lagi bergeraknya? Ketika seluruh huruf hijaiyah itu dikasih berharakat dhammah, maka Oh. bibir harus ikut. Oh iya. Walaupun dia bukan huruf bibir. Qaf tadi itu kan huruf lidah. Iya.
Coba ketika berharakat fathah dan kasrah, Ya. baris di atas dan bawah, qa, qi, tidak ikut bibir. Tidak ikut ya. Tapi kalau dia baris di depan, Qu. Oh ya. Nah, ya. dari mana kita bisa Qa, memahami ini? Qi. Qu. Iya, harus bibir harus lonjong ke depan. Kenapa harus lonjong? Kenapa Ustaz? Kenapa harus lonjong? Baris di depan itu sama enggak dengan huruf bibir? Apa huruf bibir yang sama dengan baris depan? Wow. Wow. Membaca wow bibirnya gimana? Iya, monyong Ustaz. Monyong. Iya. Nah, yang baris depan itu kan anak dari wow itu. Iya, ya. Makanya Wawunya setiap huruf- diperkecil, dinaikkan ke atas ya. Iya. Iya. Makanya dia bibir ikut ketika Oke. baca baris depan itu. Ketemu dia kan? Ketemu. Waduh. Banyak sebenarnya ilmu Quran. Tapi saya jadi penasaran. Ya. Ini belum selesai. Ya, yang mana? Sya. Ya. Di mana dia? Tadi ujung lidah. Ini yang bagian tengah belum nih? Nah, yang bagian tengah. Baik. Ah. Tadi pangkal sudah kaf dengan kaf. Ah. Kemudian yang bagian tengah ada shin ya. Sin. Bukan shim ya. Shin, Sin, jim, jim, ya. ya. Nah, jadi ketika kita melapaskan shin, jim dan ya ini harus lidah tengah kita yang bergerak. Sin, Jim, ya. Nah, sin, jim, ya. Huruf jim, Tiga dia. ya 3 hurufnya. Sim, Ya. jim, Coba kita perhatikan, kita lihat. Pamannya kita kasih aja contohnya pada huruf itu sendiri ya, tanpa kalimat, tanpa kata. Oke. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Bash, Oh ya. Sya, shi, shu, bash, basha. basha, Ha. basha, Jadi lebih kurang bibirnya kalau bisa untuk latihannya ditahan, ditaruh telunjuk di sini. basha, Sha, sha, shi, shi, shu. shu. Jadi telunjuk ini bergeraknya kapan? Ketika baca shu kan? Iya. Nah, ketika Sha, baca bash shi, enggak. shu. Bash. Basha. Basha, basha. Iya. Jadi yang bergerak itu lidah tengah. Oh. Sha, shi, shu, bash. Sha, Basha, shi, shu, bash, bash, bash. Sha, shi, shu, bash, sha, shi, shu, Bash. bash, Basha. basha, Basha. basha. Mana yang terasa aktif? Lidah kan? Lidah, ya, lidah. Iya, itu dia. Begitupun membaca jim. Jim, jaji, ju, jaje, baja. baje. Ya, atau yaj. Boleh dibantu dengan huruf apa saja. Asalkan Jaji, jim ju, dimatikan. jaje. Jaji, ju, jaje. Jaji, ju, baja. Nah, Nah, ada juga kita mendengar dari para pembaca Quran itu ya, yaj'alu. Kenapa ada c-nya? Karena makhrajnya tidak tepat di tengah lidah. Karena makhrajnya dibaca dengan ujung lidah. Kalau dibaca ujung lidah, dia memercik dia. Memercik dia. oh mertika Yaj'alu. J-nya dibaca di ujung lidah ya? Iya, salah Harusnya dia. Yaje. Iya. Yaje. Kalau dibaca dengan tengah lidah, pasti dia tidak akan Yace alu, yace alu. Oh benar ya? Benar. Berbentuk Ya. dia ya. Dia yaje alu, Ya. yaje alu. bil hajj, bukan bil Bil- hajj. Bil hajj. Bil hajj. Bil hajj. Iya. Jadi nggak ada Ini percikan kita yang udara. keringatan nih. Ini kita yang keringatan. Ya. Ya, Oke. baik. Terus kepala lidah tadi ya. Nah, Ya, satu lagi kepala ya. lidah. Ya lagi. Tengah Ya. lidah ya lagi ya. Ada shin, ada jim, ada ya. Oh ya, sin, jin, satu lagi. ya. Jadi membaca ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya yi yu bai. Ya. Bai. Bai. Bayinatun. Iya, Bai. kalau latihan nanti ya yi yu bai. Bai ya. Baya. Bai. 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 Ya. Bai. Ya. Bayar di sini. Ya. Bai. Baik. Itu yang tengah lidah ya. Oke. Kalau di ujung lidah tadi ada lam, Lam. ada nun, ada ra. La li lu bal. Balla. Kalau la li lu bal. Ujung lidah kita, Ustaz. punggung lidah bagian ke ujungnya ya, bagian La ujungnya. li lu bal. Ya. Dal mana tadi? Dal? Kalau dal ujung lidah kita ke pangkal gigi. Oh ya, dal. Kalau ini ke langit-langit. Da, to. Iya, iya. Ini banyak orang nanya nih pasti nih. Iya. Dibuka Baik, rahasianya. nanti kita coba lebih Satu lagi ada, sistematis Ustaz? Satu lagi? Ya. Kemudian
jim ya, apa ya sudah tadi ya. Ya, sudah. Dengan lidah. Kemudian lam, nun, Nun. ra. Ra. Nun itu di punggung lidah juga ke langit-langit. Oke. Dia Nun. apa? Nun, ra. Berurutan itu. Nun. Dengan lam, Lam, nun, ra. nun, ra. Nah, nun ini latihannya nani nuban banna ban. Nah, Ban. Ya. Nani nuna. Ban. nani nuban Nani nuban. banna Banna. ban. Ban. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kalau kok di nun ditahan ketika tasdid? Inilah salah satu sifat nun yang tidak dimiliki oleh sifat huruf yang lain, yaitu gunnah. Maka nun kalau bertasdid harus digunnah. Gunnahkan ya, walaupun tidak panjang saya. Iya. Beda dengan huruf Tapi lainnya. tetap dipanjang satu alif ya, Ustaz ya. Minimalnya satu Minimal ya. alif, ya. Tapi boleh lebih, Ustaz. Itu Namanya minimal ya kalau kan. kalau bagusnya lebih dari itu. In- Supaya jelas nanti gunnahnya itu. Gitu Ya. kan. Baik, nun ya. Kemudian ra. Ya, bagian-bagian punggung kepala lidah Ra. tadi dinaikkan pula ke langit. Ra. Rori. Rori rubar. Bau. Bar. 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 Ya. Bar. Iya. Dan bar. Rori. Rori rubar. Bar. 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 Ya, karena ada ayat nanti huruf ra-nya terakhir pakai Iya, tasdid. iya. Bar. Bukan bar, kalau bar saja batu satu ra-nya, berarti Bar. satu ra. Dia Bar. bergetar Ustaz ya. Iya. Bar. Iya. Bar. Kita Bar. itu namanya takrir ya. Bar. Baik, lanjut ujung lidah. Ujung lidah nanti diangkatkan ke pangkal gigi sebelah atas, itu dal, ta Dal, kecil dan ta. 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 Nah, kita sebut aja makarannya dulu ya. Ya. Nanti baru kita lihat sifatnya. Terus kalau ujung lidah kita diluruskan saja ke depan, tidak naik, Ya. lurus ke depan, akhirnya ketemu dengan dengan ujung gigi atas dan bawah. Di antara ujung gigi atas dan bawah. Nih. Hah? Nah, Tar, lurus saja ujung gigi kita, lidah kita. Lurus saja ini gigi, Ya. ini gigi. Ini kan ada gigi atas bawah nih. Nah, ujung lidah kita di sini. Oke. Nah, ketemu dengan Gigi ujung gigi dan bagi belakang Ustaz ya. ya, bagian belakang, bagian dalam. Gigi bagian dalam. Iya. Oke. Nah, di sini ada 3 hurufnya. La. 3 huruf. Zal kecil ya, zal Zal. kecil. Kemudian Allah besar. Allah. Hah? Yang za itu Wa itu di situ. Lil lo. Iya, enggak boleh Lil- pakai bibir. Dia huruf lidah. Lil. Oh ya benar penting itu. Qaumaz zalimin. Qaumal Salah dia. qaumal Qaumallah. qaumal zalim Tahan bibirnya. Qaumallah. Qaumal zalimin. Nah, nanti perlu latihan. Allahu Akbar. Syukur. Ya. Ya Allah. Nah, berarti ada PR kita. Ha. Kalau tadi di atas ada ta dengan to. Dia satu rumah. Bagaimana membedakan? Sebentar Ustaz, saya jadi penasaran. Berarti yang tadi itu saya tinggal latihan Ustaz. Ya, tinggal Tapi tempatnya oke ya, Ustaz ya? Ya. Bau, saya penasaran Ya. Ustaz. Bau apa tadi? Ghadidhu bau. Kita mulai dari zal ya. Ya, kan ada zal ada za tadi. Ya. Kita mulai dari zal. Ghadidhu bal. balla. Balla. Nah, sekarang za. Balla. Sekarang za lagi. Ghadidhu bau. Ghadidhu bau. Balla. Balla. Ya. Balla. Ya. Alhamdulillah. Latihan terus ya. Tinggal apa saja nanti. Tapi Tinggal yang atur penting aja. tahu kita tempatnya Ya. dulu. Nah, berarti untuk yang lidah di Oke. ujung lidah ke ujung gigi yang lurus itu juga ada PR kita membedakan zal kecil dengan za. Allah ya. Kalau di Allah. atas tadi ta dengan ta. Ya. Nah, nanti kita pelajari hurufnya. Sifat. Di sifat itu membedakannya. Oke. Nah, lalu ke bawah lidah kita lagi. Ujung lidah ke bawah. Tadi ke atas, sekarang lurus, lalu setelah itu ke bawah. Oh, ada pula yang ke bawah ketemu dengan gigi seri bawah, Oke. gigi seri. Nah, gigi bagian bawah. Oke. Nah, di sana ada juga 3 huruf. Apa hurufnya? Yang pertama zai. Tadi ada za, ada za, sekarang zai. Zakat. Iya, zakat. 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 Ya, Z itu. Ya, Z. Nah, terus apa lagi? Sin.
Sin. Sin yang Sin. tidak pakai titik tapi punya gigi 3. Oh ya, sin. Kemudian ada Sin. sod. 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 Oh, sod Ada juga sini dia. PR di sini. Sin So- dengan sad. Dia satu rumah, satu kamar. Sin. Sod. Iya. Sod. Sod. Iya. Sin. Makhrajnya tadi sod. ya. Iya, sin. Berarti untuk sod, yang 3 ini za. di atas ada ta dengan to. Kalau lurus ada zal dengan lo. Oke. Kalau ke bawah ada sin dengan sad. Ini makhrajnya sama, bagaimana Sin, nanti membedakan. sod, Tinggal zat. satu lagi, Oke. sisi atau pinggir lidah. Oke. Pinggir lidah ketemu dengan geraham kiri kanan kita kalau bisa. Kalau enggak satu saja gerahamnya. Usahakan bagian atas. Ini huruf yang paling sulit Iya. Ustaz, ya. Nah, ini hurufnya huruf dad. Dad. Jadi dad itu Dad. bukan dengan bibir, walau salah sekali. Walad. Huruf lidah. Walad. Walau Walad. Dol. Walad. Satu aja boleh kan Ustaz? Boleh. Kalau memang Kalau- lidahnya kecil. Ujungnya yang kini, yang berarti kalau ini lidah dibuat gini kan Ustaz? Walau. Ini sisinya. Ya kan, walau. Iya. Walau Sisi dikembangkan lidah yang lidahnya Ustaz. bersenggolan Bukan dengan- ujungnya ya? Bukan ujung. Walau. Enggak Ya. kan? Bukan walau, bukan. Tapi walau. Walid nanti. Walau. Berarti mengembang lidahnya gini Ustaz? Iya, lidah kita mengembang itu. Walau. Iya. Walau. Otomatis. Walau. Kalau kita lihat posisinya, langit-langit kita turun Menurun ke dia, bawah. Ustaz, ya? Turun dia. Walau. Nah. Walau. Iya. Walau. Ketika Walau. lidah kita langit-langit kita turun, kita baca dad tadi, punggung lidah kita bersenggolan dengan langit-langit, maka terjadilah sifat isti'la di situ. Baik, kita serukan sifat. Oh iya. Tadi Ustaz, makhraj sudah ya. Ya, Ustaz. Kita ulangi makhraj tadi. Ya. Untuk lidah ini, pangkal lidah, tengah lidah, punggung kepala lidah, ujung lidah dengan pangkal urat gigi, ujung lidah dengan ujung gigi atas dan bawah, ujung lidah dengan gigi seri bawah, Oke. sisi lidah dengan geraham kiri kanan atau geraham satu saja. Ya. Nah, lalu bagaimana? Tadi ada huruf yang mirip-mirip ya. Ya. Huruf yang mirip-mirip ditambah di huruf lidah tadi. Ya. Nah, Ustaz. kalau untuk kaf dengan kaf makhrajnya saja sudah membedakan tadi. Ya, udah Nanti jelas sifat ya. juga. Apa itu sifat? Sifat ini keadaan yang terjadi ketika melepaskan huruf terkait dengan yang pertama nafas. Nafas. Apakah ketika huruf itu dilafazkan, nafas kita mengalir, ada hembusan angin keluar dari mulut atau tidak? Ya, itu setiap huruf itu beda-beda. Jadi ada huruf itu yang kita ucapkan dia, tapi tidak ada udara mengalir keluar dari mulut kita. Oke. Ada juga yang huruf itu diucapkan, nafasnya langsung keluar, berhembus nafasnya. Nah, untuk yang tertahan, yang tidak keluar nafasnya ini, namanya di bidang tadi hukum tajwid itu jahar. Jahar. Ya, kalau yang keluar nafas ketika melepaskan huruf itu, nafas sifatnya hamas, Hamas. atau mahmus. Mahmus Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bunyi atau suara. Ada huruf itu yang ketika kita lafazkan selain dari dia mempunyai baris, misalnya ketika mati atau ketika bertasdid, ada huruf itu yang suaranya berbunyi, namanya rakhawah. Ada suaranya yang tertahan langsung ketika kita ucapkan dalam keadaan mati, itu namanya syiddah. Dan ada yang separuh berbunyi, tidak hilang juga tidak keras, namanya tawasud Tawasud. di bidang tajwid. Apa contohnya? Kalau untuk yang tertahan, misalnya kita membaca huruf hamzah atau huruf ain dalam keadaan mati. Misalnya Nya. innamal langsung bunyinya tertahan dan udaranya juga tertahan. Kalau Ya pakai hembusan salah Ustaz ya? Iya, kalau dibaca innamal itu salah. Dia tidak pakai nafas, tidak pakai suara. Suaranya tertahan. benar henti Iya. dia. Ada juga hurufnya itu yang umpamanya berbunyi, kedengaran bunyinya walaupun dalam keadaan mati. Umpamanya baca ghain. Ghairil maghdubi, maghdu. Bukan magdu tapi maghdu. Ya, bunyinya harus kedengaran. Ini sifat Tapi Iya. kalau maghdu memantul jadinya. Memantul dia. Ghain tidak boleh memantul. Maghdu. Maghdu. Ada juga huruf itu yang bunyinya tidak hilang, juga tidak terlalu keras.
Hanya istilahnya separuh bunyinya itu. Apa Ustaz? Nah, hurufnya itu disingkat dengan lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Ketika membaca iyyaka na'budu, tidak boleh dibaca iyyaka na'budu. Kalau na'budu sama dengan hamzah, hilang tertahan bunyinya. Oh iya. Bentar. Tapi ya. Gimana mestinya Ustaz? Jadi dia tidak boleh hilang, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Iyyaka tidak boleh juga. Iyyaka Harusnya bagaimana? Iyyaka Oh. Ada na. Tapi kalau langsung hamzah dia. Hamzah dia. Iyyaka na'budu wa Ada a-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La a'budu ma. Bukan la a'budu, tapi la Oh ya, ain ya. Hamzah ya? Ya, ain. Oh ya, ain ya. Kalau a masih hamzah. La sedikit. La a'budu ma ta'budu ta'budun. Iya, itu dia. Itu sifat namanya dari segi suara. Ada lagi sifat nih. Sebab masing-masing huruf itu minimal sifatnya 5. Sifatnya 5 minimal. 2 baru kan? 2. Nafas, suara. Yang ketiga apa? Keadaan lidahnya. Apakah ketika membaca huruf itu lidahnya terangkat atau tidak? Sebab ada huruf itu yang terangkat lidahnya. Nah, inilah tadi membedakan ta kecil dengan ta. Iya. Rumahnya sama, makhrajnya sama. Bagaimana membedakannya? Kita baca dia berharakat umpamanya, berbaris. Ta, lidah kita tetap aja di bawah. Tapi kalau membaca ta besar tidak boleh lidah tetap di bawah, harus diangkat punggung lidahnya. Kalau diberi haska ada harakatnya. Gimana Ustaz? Ta. Jadi syaita. Itu. Syaita. Nah, ketika dia sudah besar bunyinya dengan lidah, apakah perlu bibir membesarkan? Tidak kan? Syaita. Iya. Syaita. Tidak perlu kita membaca syaito lagi. Oh, syaita. Karena membesarkannya itu dengan sifatnya. Oh, itu dia saudara. Syaita. Iya. Syaitanir rajim. Jadi membesarkan bunyi ta kecil asalnya, dia kan satu rumah itu. Kalau lidah kita tidak diangkat punggung lidah bagian tengahnya itu, maka dia akan bunyi ta kecil. Ta ti tu. Tapi kalau diangkat punggung lidah menjadi ta ti tu. Tidak perlu dengan bibir membesarkannya. Aduh, iya benar ya. Begitupun nanti membaca zal dengan za. Kalau membaca zal zazizu, tidak perlu lidah kita diangkat. Tapi kalau untuk baca za, angkat punggung lidahnya. Lazizu. Bau. Iya. Lazizu bau. Iya. Bibirnya ditahan, jangan bau. Iya. Bau. Iya. Lazizu bau. Nah, kan cukup di dengan ujung tadi kan saya di ujung ya. Kan juga dengan lidah kan, makhrajnya di lidah, sifatnya juga dengan lidah. Tidak perlu pakai bibir membesarkannya. Nah, terus juga umpamanya membedakan sin dengan sad. Rumahnya sama, kamarnya sama. Bagaimana membedakan? Membaca sa si su tidak perlu diangkat punggung lidahnya. Punggung lidah itu maksudnya punggung lidahnya digerakkan ke atas. Sa si su, dia tenang aja ya. Iya. Sa si su. Tapi untuk membaca sad, punggung lidah harus digerakkan ke atas. Sad. Sa si su. So si su. Iya. So si su. Jadi bukan dengan bibir. So si su. So si su. So si su. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu baru untuk memfasihkan huruf. Sekian huruf yang harus difasihkan. Minimal untuk setiap huruf hijaiyah itu dia mempunyai 5 sifat. 1 huruf. Itu baru sifat yang berlawanan. Sifat berlawanan ini maksudnya tadi kan ada udara. Udara mengalir, udara tertahan. Itu yang berlawanan. Kalau satu sifat ini sudah dimiliki oleh huruf itu, umpamanya nafasnya tertahan, berarti dia tidak punya sifat mengalir lagi. Umpamanya dari segi suaranya berbunyi, berarti suara yang tertahan dia tidak punya lagi. Itu yang dimaksud dengan sifat berlawanan. Iya. Tapi di samping itu ada beberapa huruf yang mempunyai sifat. Dua sifat? Bukan. Di samping yang 5 itu ada tambahan sifatnya masing-masing. Apa Ustaz?
apa umpamanya seperti membaca sin, zai dan sa tadi. Itu di samping sifat yang 5 berlawanan, dia mempunyai sifat istimewa, sifat khusus. Apa sifat khususnya? Yang disebut dengan safir namanya. Safir. Sifat safir itu maksudnya harus ada bunyi desiran ketika melepas huruf itu. Dalam keadaan mati umpamanya membaca sin, bismi. Oh iya, Tidak boleh membaca sin itu bismi, tapi bismi. Harus ada anginnya, Ustaz ya? Ya, ada angin, ada desiran suara, ada udara. Ada udara, ada suara, ada desiran. Itu dia. 3 itu harus dia miliki ya, Ustaz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian shin. Minasyaitan tadi. Kan ada sh-nya. Itu sifat khusus shin itu. Apa nama sifatnya? Tafashi. Tafashi itu ada ketika membaca sh itu ada udara yang berkumpul dalam mulut kita. Ya. Jadi memang untuk melapaskan huruf secara fasih ini kita perlu menguasai pertama makhraj atau alatnya apa yang ketika mengucapkan huruf. Kan alatnya tadi ada tenggorokan, ada bibir, ada lidah. Yang kedua sifatnya bagaimana, terutama ketika huruf itu dalam keadaan mati bertasdid, lalu dimatikan dalam keadaan bertasdid. Oke. Ustaz, ini cukup menarik, luar biasa, Ustaz. Dan ternyata ini tercerahkan sekali ya. Ternyata bagaimana caranya itu baru kita nih bicara soal tahsin tadi ya. Wah, ini begitulah luas Al-Quran ya. Baru ini buka satu kata sudah jabarannya 1 jam ya Ustaz ya, tanpa terasa bagi kita nih. Ustaz, semoga ini bermanfaat buat kita semua tentang ini. Dan benar-benar kayaknya memang kalau dengan ilmunya jadi menarik kita ya. Akhirnya menarik ya Ustaz ya. Ustaz, mungkin di penghujung ini Ustaz, apa pesan Ustaz buat yang ingin memperbaharui bacaan, memperbagus bacaannya, apa sih pesan-pesannya Ustaz? Baik, terima kasih Saudul. Yang pertama kita mesti memahami tentang pentingnya atau urgennya tahsin Quran ini ya, dalam rangka terutama memperbaiki bacaan Quran kita. Yang kedua nanti juga sekaligus akan memperbaiki kualitas ibadah kita. Tentu sifatnya ini tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu. Asalkan dia disebut sebagai muslim dan muslimat, ini tentunya menjadi bagian terpenting ya untuk seluruhnya. Maka kita berharap nanti ini menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan informasi kepada umat kaum muslimin dan muslimat pamannya tentang pentingnya tahsin itu. Dan untuk belajarnya sebenarnya banyak ya, terutama kita di Bukit Tinggi banyak gurunya. Ada yang dari penyuluh juga ada guru-guru kita, terutama di Bukit Tinggi itu kita gudangnya orang-orang Quran itu. Itu guru kita, orang tua kita Buya Haji Rusdi Kinan itu. Itu gurunya orang nasional itu. Yang banyak menghasilkan nasional nasional dan internasional saja yang datang dari Medan itu. Ada Ustaz Haji Fadlan Zainuddin. Itu kan kori internasional itu. Menang di Iran waktu itu ya. Kalau ke Bukit Tinggi itu nginapnya atau mampirnya ke rumah Buya Rusdi. Dan kita dulu juga belajar tambahan dari Muqurani bidang qiraat khususnya itu juga ke tempat Buya Rusdi Kinan. Jadi artinya kita di Bukit Tinggi untuk potensi-potensi orang yang megang ilmu Quran ini banyak. Jadi belajarlah untuk meningkatkan bacaan Quran kita sekaligus untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu mungkin dari kita. Baik, luar biasa sekali Ustaz. Dan semoga apa yang saya ajarkan tadi bermanfaat dan berkah. Ini tolong diberkahi, diridhokan ilmunya Ustaz. Diridhoi ilmu Ustaz. Orang apa Ustaz? Disanatkan. Ya Ustaz ya. Baik sahabat semuanya, karena juga ternyata lafaz makhraj itu sudah dipraktekkan oleh bacaan azan. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita. Berkah buat kita bersama. Teruslah kita belajar dan jangan lupa Anda terus tetap setia di channel kami Sisi Lain Aspen. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, saya Darul Asfani SHGMH mengucapkan terima kasih. Akhir wa kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.